Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Raja Bayangan juga tidak bisa menekan cair terlalu keras. Dia sangat takut dengan aura pemurnian dari sabit Dewa Kematian. Mengenai elemen, kekuatan pemurnian jauh lebih menakutkan daripada cahaya. Meskipun 10 raja telah mencapai kesepakatan untuk menghancurkan Austin Griffin sepenuhnya kali ini, hidup mereka tetap milik mereka sendiri. Raja Bayangan tidak mau menggunakan api jiwanya sebagai taruhan dalam pertaruhan ini. Dia bisa merasakan bahwa begitu kekuatan pemurnian ini meresap ke dalam api jiwanya, kekuatannya akan melemah secara drastis bahkan jika dia selamat. Sama seperti Lich King yang telah meledak dengan kekuatannya dengan menyerap kekuatan dari sesama Lich-nya, sesuatu terjadi pada pertarungan Cair secara tiba-tiba juga. Cair mengangkat tangan kirinya dan seberkas cahaya keemasan tiba-tiba terangkat, muncul di hadapannya. Setelah itu, cahaya keemasan yang gemilang meluas dan sebuah menara besar dengan 7 lantai muncul di udara. Kekuatan hisap yang besar muncul dari bawah menara. Saat Raja Bayangan bertarung melawan Cair, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa dia akan tiba-tiba melakukan hal seperti itu. Menara keabadian adalah alat surgawi dan yang hampir berevolusi menjadi alat supra-surgawi di masa lalu. Raja Bayangan sangat kuat, tetapi dari aspek tertentu, tubuhnya pada dasarnya adalah sejenis hantu, agak mirip dengan Raja Hantu. Menara keabadian dulunya adalah alat surgawi yang kuat yang digunakan oleh Necromancer suci, Slumbering Calamity Elux untuk menekan hantu. Meskipun baik Long Hao Shen maupun Cair tidak mewarisi Necromancy Elux, Menara keabadian masih merupakan eksistensi yang dapat menghalangi semua makhluk undead. Dengan Tower of Eternity keluar sekarang, Shadow King hanya merasakan Soul Fire-nya bergetar tak terkendali. Terkejut, dia bergegas menstabilkannya. Namun, tubuh aslinya mulai muncul juga. Dia telah berhasil menghindari tersedot oleh menara keabadian melalui kultivasinya yang kuat, tetapi itu melumpuhkannya untuk sementara waktu. Cair mengambil langkah dan muncul di hadapan Raja Bayangan. Sekarang, Raja Bayangan tidak memiliki pilihan selain mempertaruhkan nyawanya. Menara keabadian bersinar sekali lagi dan memutuskan hubungan Raja Bayangan dengan klannya, mencegahnya meledak dengan kekuatan seperti yang telah dilakukan Raja Lich. Pada saat berikutnya, cahaya pemurnian dari sabit meledak di depannya. 5 seni pertama dari 7 seni Dewa Kematian, kematian di masa kecil, kematian dalam pemurnian, kematian dalam desis, ciuman Dewa Kematian dan pemusnahan senyap kematian, dilepaskan secara berurutan. Itu membentuk gambar yang indah dari pemurnian Dewa Kematian di udara. Domain pemurnian menjadi murni pada saat itu, menyelimuti Raja Bayangan sepenuhnya. Ketika serangan terakhirnya mengenai tubuh Raja Bayangan, api jiwa Raja Bayangan tidak dapat menghindarinya sama sekali, ditusuk oleh pedang pemurnian ini. Jeritan melengking bergema di seluruh medan perang, bahkan Lich King pun menghentikan serangannya ke HWW. Dia menatap Raja Bayangan dengan tidak percaya saat dia dimurnikan oleh sabitnya. Dalam hal kekuatan murni, Raja Bayangan seharusnya sedikit lebih kuat darinya. Bagaimana dia baru saja mati? Sickle of the God of Death bahkan bisa memurnikan Slumbering Eternity Elux, apalagi Shadow King. Setelah memurnikan Raja Bayangan, cahaya pemurnian Cair menjadi sangat kuat. Dia menyimpan menara keabadian dan dengan sekejap, dia memblokir jalan Raja Lich dan pasukan naga tulang. Setelah itu, dia memegang sabitnya di belakangnya di tangan kanannya dan mengulurkan tangan kirinya perlahan. Sebuah teratai putih kecil terbang keluar dengan tenang, langsung menuju Lich King. Lich King adalah raja yang sangat cerdas dan cerdas. Dia secara pribadi menyaksikan Raja Bayangan dimurnikan dan sekarang, dia melihat teratai putih yang tampaknya tidak berbahaya yang juga membuat jiwanya bergetar. Dia segera menggunakan teleportasinya tanpa ragu-ragu dan dengan sekejap, dia muncul ribuan meter jauhnya. Itu benar. Bunga putih kecil Cair adalah teknik domainnya, bunga teratai berkembang. Kekuatan menakutkan dari domain pemurnian dibawa oleh bunga kecil, meletus di antara pasukan naga tulang. Kelopak putih murni terbang keluar, mendarat di tulang naga satu persatu. Naga tulang yang kuat bergetar di udara. Semuanya, berjumlah lebih dari 40. Mereka hanya membeku setelah kelopak yang tidak mencolok mendarat di atasnya. Tidak ada yang terjadi pada tubuh kolosal mereka, tetapi api jiwa di mata mereka perlahan padam. Armor di Night of Judgment of the Dead segera meledak dengan api biru es yang mempesona. Raja Naga Tulang menjadi gila. Meskipun dia telah menempatkan semua bawahannya di bawah komando Lich King,
mereka tetaplah anggota klannya. Dalam pertempuran sebelumnya, dia telah menderita kerugian besar, tetapi sebagian besar naga tulang ini perlahan-lahan dapat pulih, karena mereka tidak akan benar-benar mati sampai api jiwa mereka tidak padam. Namun, serangan cair benar-benar berbeda. Raja Naga Tulang dapat dengan jelas merasakan bahwa jiwa bawahannya sedang dimurnikan. Itu benar-benar kematian, hanya ada sedikit lebih dari 100 Soulfire milik Naga Tulang, jadi serangan itu baru saja membunuh setengah dari mereka. Bagaimana mungkin dia tidak menjadi gila? Knight of Judgment of the Dead juga menyadari beratnya masalah ini. Ketika Raja Naga Tulang meletus, dia mengangkat pedangnya yang berat tinggi-tinggi di udara dan badai ungu tua dan biru es melonjak dari tubuhnya dan menuju Long Hao Shen dengan sembarangan. Dia sepertinya ingin menjatuhkan Long Hao Shen, dan kemudian pergi menyelamatkan tentara Naga Tulang. Namun, bagaimana Long Hao Shen membiarkan dia berhasil? Kekasihnya juga ada di sana. Saya lawan Anda, kata Long Hao Shen sangat tenang, tapi itu seperti memutuskan nasib tentara tulang naga. Setelah itu, bola cahaya hijau dari ketiganya yang berputar di sekelilingnya tiba-tiba menyala. Itu segera bergabung menjadi Sword of Eternity, mewarnai alat Supra Divine menjadi hijau. Terima seranganku, Nature's Bloom. Pada saat itu, Knight of Judgment of the Dead tiba-tiba merasakan segalanya berubah di sekelilingnya. Kegelapan dan kemerahan segera menghilang, digantikan oleh dunia alam. Pohon-pohon tinggi berdiri di mana-mana, dengan hamparan vegetasi menutupi semuanya. Aroma bunga yang samar dikombinasikan dengan aroma tanah dan tanaman meresap. Sinar matahari menyinari bumi dan kehangatan menyapu dengan lembut. Ksatria penghakiman orang mati tercengang. Raja Naga Tulang juga menjadi tercengang. Mereka tidak dilahirkan sebagai mayat hidup. Ketika mereka melihat pemandangan alam ini, jiwa mereka bergetar dan sebagian besar niat bertarung mereka lenyap. Namun, mereka ditarik kembali ke dunia nyata di saat berikutnya. Ancaman terhadap hidup mereka memungkinkan mereka untuk keluar dari ilusi. Penderitaan membuat Soulfire mereka goyah. Sekarang, Knight of Judgment of the Dead berjarak 3000 meter dari Long Hao Shen. Dia telah terlempar, sebanyak 18 luka hijau bersilangan di tubuhnya. Setiap luka mengeluarkan aura kehidupan yang kuat, menggerogoti aura kematiannya. Knight of Judgment of the Dead menatap Long Hao Shen dengan kosong. Apa yang kamu katakan seranganmu disebut? Long Hao Shen agak terkejut. Dia tahu serangannya sangat kuat, tapi dia tidak pernah mengira Knight of Judgment of the Dead akan tiba-tiba menjadi tercengang seperti ini, dengan paksa menahan serangan itu bahkan tanpa berusaha menghindar. Meskipun armor dari Bone Dragon King telah memblokir sebagian besar kekuatannya, serangan itu seharusnya masih cukup melukainya. Long Hao Shen menjawab pertanyaan Knight of Judgment of the Dead, itu salah satu dari 3 teknik pedang hebat yang datang dengan tahta keabadian dan penciptaan divine saya, Nature's Bloom. Api jiwa Knight of Judgment of the Dead tiba-tiba mengungkapkan kesedihan yang mendalam, Nature's Bloom, Nature's Bloom. Jika Anda benar-benar dapat membuat alam mekar, seberapa bagus itu? Apakah alam tempat Anda berasal benar-benar hijau? Long Hao Shen mengangguk, tentu saja. Itu pemandangan alam. Emosi Knight of Judgment of the Dead tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba mengeluarkan teriakan marah, mengapa kita harus kehilangan kehijauan yang penuh dengan kehidupan ini selamanya? Austin Griffin, kamu harus mati. Kamu harus mati. Ark. Saat dia berteriak dengan gila, 18 tebasan di tubuhnya benar-benar menutup dengan kecepatan yang mencengangkan. Aura kegelapan yang berat melonjak keluar dari tubuhnya dengan liar, benar-benar mengusir aura kehidupan yang telah tertanam di tubuhnya. Dia dibebankan ke arah Long Hao Shen sekali lagi. Long Hao Shen tegas, tapi dia tidak terburu-buru. Dia tidak khawatir tentang situasi di belakangnya sama sekali. Selama cair ada di sana, Hao Yue akan baik-baik saja. Tepat ketika Knight of Judgment of the Dead telah ditolak oleh Long Hao Shen, tentara tulang naga telah benar-benar runtuh dengan baik. Kekuatan pemurnian bunga teratai berkembang seperti air ke tanah, membersihkan jiwa mereka sepenuhnya. Naga tulang jatuh dari langit satu persatu dan mendarat di tanah. Kerangka mereka beristirahat dengan damai karena jiwa mereka juga dimurnikan dengan damai. Setelah dimurnikan, mereka hanya merasa lega. Mereka tidak merasa takut. Raja Kekejian menyaksikan dengan kagum ketika tulang naga jatuh di depannya. Dia tidak bodoh. Dia tidak dalam kondisi puncaknya sejak awal, jadi dia segera berbalik dan melarikan diri.
Dia tidak berani menyerang ke arah Cair. Cair berdiri di udara karena semua jiwa yang dimurnikan di udara mengalir ke arahnya sebagai kekuatan pemurnian. Aura Cair tidak pernah begitu kuat sebelumnya. Menghadapi 10 Raja Mayat hidup, bagaimana mungkin Long Hao Shen tidak tahu tentang situasi teman-temannya. Namun, dia tetap sangat tenang sepanjang waktu. Dia tidak khawatir tentang situasi yang memburuk. Mengapa? Dia bisa menggunakan domain flash instan untuk melindungi nyawa temannya, tapi itu tidak serta-merta melindungi Hao Wei. Jadi dari mana kepercayaan dirinya berasal? Itu datang dari kartu trufnya. Kartu trufnya adalah Cair. Di alam undead ini, pada dasarnya semua orang dari Bright Glimmer of Hope melemah. Kebanyakan dari mereka tidak cocok untuk pertempuran di tempat ini, terutama semua orang dengan elemen cahaya. Selain melalui berkat kompor cahaya spiritual Han Yu, sangat sulit bagi mereka untuk pulih di medan perang ini. Namun, tidak semua orang melemah di ranah ini. Dari secercah harapan, satu orang sangat terbiasa bertarung di lingkungan seperti itu. Kekuatannya bahkan akan sangat besar, dan dia adalah Cair. Kekuatan pemurnian Cair adalah senjata pamungkas melawan makhluk undead. Dan, dia hanya perlu memurnikan satu makhluk undead yang kuat dan semua api jiwanya akan berubah menjadi kekuatannya sendiri. Di masa lalu, Elux telah mentransfer kekuatannya sendiri ke Cair seperti ini, memungkinkan Cair dan Long Hao Shen untuk mengatasi hambatan langkah ke-9 bersama-sama dan dengan cepat mendapatkan domain mereka sendiri. Faktanya, proses pemurnian membantu sabit dewa kematiannya berkembang. Sebelum secercah harapan telah tiba di sini, Long Hao Shen telah menetapkan tujuan dan rencana mereka untuk pertempuran. Rencananya sangat sederhana, yaitu untuk menyeret keluar pertempuran, karena tujuan mereka hanya untuk memblokir musuh dan membuat cukup waktu bagi Hao Wei untuk berevolusi. Itu bukan untuk mempertaruhkan nyawa mereka melawan mayat hidup ini. Alhasil, meski sempat bentrok dengan intensitas tinggi sejak awal, Bright Glimmer of Hope masih sedikit menahan diri. Itu terutama Cair dan Long Hao Shen yang menahan. Jika mereka mengekspos kemampuan pemurnian Cair terlalu cepat, itu pasti akan menarik banyak perhatian dari Raja Undead dan pasukan Undead akan tiba lebih cepat. Raja-raja mayat hidup ini jelas sangat kuat dalam aspek-aspek tertentu untuk dapat memerintah wilayah ini. Jika Bright Glimmer of Hope bisa membuat mereka meletus dengan kekuatan penuh mereka nanti, akan ada peluang keberhasilan yang lebih tinggi untuk evolusi Hao Wei. Sekarang Raja Mayat hidup akhirnya melepaskan kekuatan penuh mereka dan Chen Yinger telah dikalahkan, Cair meletus dengan kekuatan penuhnya. Menggabungkan menara keabadian dengan domain pemurnian dan 7 seni dewa kematian, dia berhasil memurnikan Raja Bayangan bahkan sebelum dia bisa menjawab. Setelah itu, dia menggunakan kekuatan dari api jiwa Raja Bayangan untuk melepaskan bunga teratai berkembang, segera membalikkan seluruh situasi. Dia tidak hanya menutup celah, dia telah mengurangi 10 Raja Mayat hidup menjadi 9 dan hampir memusnahkan pasukan naga tulang. Cair telah mengejutkan semua Raja Mayat hidup segera setelah dia menunjukkan kekuatannya. Tak satu pun dari mereka ingin menjadi target berikutnya untuk disucikan. Juga pada saat inilah pasukan Undead di bawah meluncurkan serangan mereka ke arah Bukit Hao Wei. 6 bola cahaya yang mewakili 6 elemen, air, api, bumi, angin, cahaya dan kegelapan, meletus dari arah yang berbeda. Dari 12 penjaga suci, 6 terampil dalam pertempuran jarak dekat dan 6 terampil dalam sihir. Kemampuan mereka sangat seimbang. Jiwa pembangkit tenaga mereka memberi mereka kekuatan pertempuran yang hebat. Dalam hal pengalaman pertempuran dan keterampilan yang sebenarnya dalam pertempuran, Bright Glimmer of Hope tidak dapat menandingi mereka sama sekali, jadi mereka tidak membutuhkan perintah Cair sama sekali. Ketika pasukan Undead memulai serangan mereka sudah bersiap untuk pertempuran. 6 mantra terlarang, dilemparkan dari 6 tempat berbeda pada saat yang sama. Petak besar Undead ditebang seperti gandum. Undead yang lebih lemah langsung mati, sedangkan Undead yang lebih kuat tidak mampu lagi menyerang lagi, mengabdikan diri mereka untuk bertahan dengan tergesa-gesa. Namun, sejumlah besar sihir kegelapan, kutukan, dan sihir kematian mulai dilemparkan ke arah bukit. Pasukan Undead terlalu besar, itu mungkin untuk mengatakan bahwa semua mayat hidup yang kuat di dunia telah berkumpul di sana. Mantra terlarang dari para penjaga suci hanya bisa mengganggu serangan mereka, tidak bisa menghentikannya sepenuhnya. Khususnya, Undead yang lebih kuat yang menyerang paling depan sangat kebal terhadap sihir.
Cair mendengus dingin dan mengangkat tangan kirinya, melepaskan menara keabadian sekali lagi. Dia jatuh pada saat yang sama. Menara keabadian segera meluas, menyelimuti seluruh bukit. Di bawah serangan semua sihir dari mayat hidup, menara keabadian melepaskan cincin cahaya warna-warni, seperti diterpa badai. Cair mendarat di Tower of Eternity dan berdiri di atas kakinya. Dia mengangkat sabit Dewa Kematian tinggi-tinggi di udara dan kekuatan pemurnian yang padat mengalir ke menara keabadian. Sebuah dengungan aneh terdengar. Dengungnya tidak keras, sehingga banyak anggota Bright Glimmer of Hope bahkan gagal mendengarnya. Namun, itu mengejutkan makhluk undead seperti palu besar yang menghantam dada mereka. Lapisan cahaya putih meluas dari menara keabadian. Saat ini, itu seperti penguat domain untuk Cair. Menara keabadian itu sendiri memiliki karakteristik kekuatan khusus yang mampu menekan jiwa. Ditambah dengan kekuatan pemurnian, keduanya saling melengkapi dan segera membiarkan cahaya putih mengembang. Semua sihir undead bercampur dengan kekuatan pemurnian. Sihir yang tidak teratur tidak dapat menembus pertahanan Tower of Eternity dalam waktu dekat, tetapi Domain of Purification Cair telah dilepaskan melalui Tower of Eternity seperti himne kematian bagi undead. Semua mayat hidup yang telah diselimuti oleh domain pemurnian, apakah lemah atau kuat, segera membeku. Setelah itu, Soulfire mereka mulai merasakan sakitnya pemurnian di domain. Mayat hidup yang lebih lemah bahkan tidak bisa melakukan perlawanan sedikitpun. Pemurnian itu benar-benar seketika. Beberapa undead yang lebih kuat menyerbu keluar tanpa mempedulikan hal lain lagi dalam upaya untuk melarikan diri dari domain pemurnian. Ada terlalu banyak makhluk undead. Terlepas dari mereka yang bisa terbang, bagaimana mungkin undead di tanah bisa melarikan diri? Akibatnya, pemandangan yang mengejutkan semua raja undead muncul. Pasukan undead mereka yang kuat telah runtuh dari dalam keluar, ditebang seperti gandum pada hari musim gugur yang cerah. Tidak ada yang terjadi pada tubuh mereka, tetapi jiwa mereka dimurnikan. Setelah jiwa mereka telah dimurnikan, kekuatan jiwa kembali ke menara keabadian, sebelum diteruskan ke Cair. Ada terlalu banyak makhluk undead, sehingga kekuatan yang dilepaskan setelah pemurnian terlalu besar. Cair hanya bisa menyerap sebagian kecil darinya, sementara sisanya dilepaskan melalui menara keabadian dengan memperluas jangkauan domain. Makhluk undead akhirnya mengalami ketakutan. Mereka bisa melawan musuh manapun tanpa rasa takut sampai mati, tetapi dihadapkan pada pertempuran di mana mereka akan mati tanpa bisa melakukan apa-apa. Siapa di antara mereka yang masih bisa mempertahankan keinginan mereka untuk bertarung? Jangankan makhluk undead biasa, bahkan Raja Undead sendiri dipengaruhi oleh Domain of Purification. Semua dari mereka menarik jauh terburu-buru. Pasukan undead mulai runtuh dan sebagian besar pasukan itu menjadi kacau balau. Menyaksikan nasib klan mereka, mayat hidup di belakang semua melarikan diri. Siapa yang tahu berapa banyak makhluk undead yang lebih lemah diinjak-injak oleh makhluk undead yang lebih kuat. Namun, domain pemurnian terus menyebar keluar dengan kecepatan tetap. Saat ini, aspek paling menakutkan dari domain pemurnian adalah fakta bahwa ekspansinya tidak pernah berakhir. Ada terlalu banyak makhluk undead di sana, jadi kekuatan yang mereka keluarkan setelah dimurnikan sangat luar biasa. Meskipun Cair tidak bisa mengendalikan kekuatan ini sepenuhnya melalui menara keabadian, dia bisa melakukan sesuatu yang sederhana seperti memperluas domain. Kekuatan pemurnian menjadi semakin kuat dan bukan lagi hanya undead yang dimurnikan. Dimanapun cahaya putih lewat, bahkan batu hitam di tanah dan api dari lava tebal mulai dimurnikan. Itu benar-benar dikembalikan ke tanah coklat dan tanah diratakan. Saat ini, Cair tampak lebih seperti penguasa dunia daripada Knight of Judgment of the Dead. Saat domain pemurnian dengan cepat menguat, itu sudah menyelimuti area seluas hampir 10.000 meter. Garis cahaya putih akan muncul dari kepala undead setelah mereka tetap berada di domain untuk sementara waktu, yang kemudian akan menjadi bagian dari domain. Tingkat kejadian ini hanya berbeda dengan jumlah waktu suatu wilayah telah diselimuti oleh domain. Dengan dukungan domain pemurnian, semua orang dari Bright Glimmer of Hope melawan sekeras yang mereka bisa. Semua raja mayat hidup dipengaruhi oleh domain pemurnian dan kekuatan mereka menurun drastis. Mereka perlu melindungi Soulfire mereka agar tidak bersentuhan dengan kekuatan domain, jadi mereka hanya bisa mundur, melarikan diri ke tempat yang lebih jauh. Pembangkit tenaga dari Bright Glimmer of Hope mengejar mereka dan meninggalkan luka pada beberapa raja undead.
Ledakan. Raja mayat hidup dikirim terbang sekali lagi oleh Long Hao Shen setelah menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan. Saat dia melihat sekitarnya menjadi domain pemurnian putih kabur, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, tidak. Tidak. Tentara mayat hidup telah sepenuhnya ditolak oleh domain pemurnian. Selain itu, domain yang menakutkan bahkan tidak bisa disegel oleh tekniknya. Setelah tumbuh dalam kekuatan, domain cair telah menjadi terlalu kuat. Knight of Judgment of the Dead mengangkat pedangnya tinggi-tinggi di udara dan mengayunkannya ke arah cair. Cahaya biru es melesat ke arahnya saat dia meraung. Namun, sebelum cahaya itu bisa mencapai jarak 100 meter, itu terhalang oleh sosok hijau giok. Mekar alam. Itu adalah teknik yang sama, tetapi berhasil memblokir serangan Knight of Judgment of the Dead sekali lagi. Long Hao Shen tidak dapat melakukan apapun pada Knight of Judgment of the Dead karena perbedaan besar dalam kultivasi mereka, tetapi Knight of Judgment of the Dead juga tidak dapat melepaskan diri darinya. Armor of Eternity telah memberikan kecepatan Long Hao Shen yang sama besarnya dengan Knight of Judgment of the Dead. Meskipun Long Hao Shen hanya menggunakan salah satu dari 3 teknik pedang yang dimilikinya, dia berhasil menangkis serangan kekuatan penuh Knight of Judgment of the Dead berulang kali. Keputusasaan mulai menguasai jiwa Knight of Judgment of the Dead. Domain pemurnian bahkan mulai membakar energi spiritualnya. Meskipun domain tidak akan dapat melakukan apapun padanya dalam waktu dekat, itu akan mencegahnya menyerap kekuatan kegelapan apapun untuk pulih setidaknya. Itu juga memutuskan hubungannya dengan klannya. Mereka benar-benar selesai untuk, bahkan jika tidak ada Austin Griffin, bahkan jika hanya ada manusia ini, Raja Undead tetap tidak bisa melakukan perlawanan. Apakah domain pemurnian benar-benar akan berkembang tanpa henti seperti ini? Jika memang demikian, apakah alam ini akan dimurnikan? Jika itu akan terjadi, dimurnikan hanya akan menjadi masalah waktu bahkan untuknya.